pagi, ketemu lagi di Rumah Singo. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang pastinya selalu menginspirasi. Beliau ini namanya Pak Gunadi, biasa dipanggil dengan Pak Kun ya. Kita akan belajar tentang filosofi waktu. Pernah dengar? Nah, belum kan? Nah, jadi kita akan tahu, karena tadi aku belajar banyak tentang filosofi waktu dari Pak Kun, tentang apa itu filosofi waktu, kemudian ada berapa macam dan penjabaran seperti apa. Oke, kita mulai ya. Bapak, nah tadi itu pada saat ngobrol, Bapak kan ngendiko tentang filosofi waktu ya, yang tentunya ini menarik perhatian, karena biasanya orang melihat waktu ya sudah gitu, kan dianggap itu sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan untuk ada apa, ada berapa, kemudian apa saja. Nah, kita pengen belajar itu Pak, bagaimana sih filosofi waktu? Jadi sebenarnya waktu itu kan ada tiga macam ya, jenis. Yang kita kenal sehari-hari itu adalah waktu yang berulang atau kita sebut dengan waktu kronos. Ya, kronos atau kronologi, jadi waktunya berulang. Jadi satu hari 24 jam ya, besok bangun pagi, makan siang, kemudian malam tidur, besok berulang lagi seperti itu. Jadi seperti jam, itu disebut dengan kronos. Jadi gampang diingat ya Bapak, kronos ya, berarti itu kronologi waktu yang berulang. Ya, jadi kalau sarapan ya besok bisa sarapan lagi. Ya. Tapi ada waktu lain yang kita tidak bisa berulang. Itu disebut dengan waktu kairos. Atau waktu kesempatan. Ya, sebagai contoh misalnya kita sedang membawa mobil, lalu kita membuka jendela mobil, kita bayangkan gitu, lalu tangan kita keluarkan, lalu ada pohon mangga yang sedang mateng-matengnya nih, dan diberi kesempatan untuk mengambilnya ketika tangan kita keluar dari jendela mobil itu. Tapi mobilnya tetap jalan. Nah, kita ada kesempatan untuk mengambilnya, tapi tidak diambil, mobilnya sudah berlalu, maka tidak bisa mundur lagi. Itu yang disebut dengan kairos. Jadi kesempatannya hanya satu kali, yang disebut dengan waktu linier. Berarti itu yang katanya pepatah mengatakan bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Betul. Ya. Kesempatan tidak datang dua kali. Waktu kairos tidak pernah datang dua kali. Ya. Betul. Nah, jadi kapan waktu kairosnya berhenti? Kalau waktu kronos, misalnya jam dinding, misalnya ya kalau baterainya habis ya sudah kan, berhenti waktu jam. Betul. Tapi kalau waktu kairos, ya ketika orangnya tidak ada di dunia ini, berhenti dia, jantung berhenti ya berhenti, baterainya itu jantungnya gitu. Jadi tidak ada kesempatan lagi kalau orangnya sudah tidak ada. Itu yang disebut dengan waktu kairos. Ada satu waktu lagi yang disebut dengan waktu airos. Ya, yaitu waktu yang kekekalan. Jadi di dalam diri kita, waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mengalami tiga hal ini. Waktu kronos, pagi gitu ya. Kemudian waktu kesempatan atau waktu kairos. Nah, waktu airos ini tidak pernah berhenti, meskipun orangnya sudah tidak ada di dunia ini, tetapi kita percaya setelah tidak ada di dunia ini, orangnya tidak selesai, tetapi ada kehidupan setelah meninggal, maka waktu airos ini akan menyertai di kekekalan itu. Jadi apa yang terbawa di dunia ini akan terbawa juga di sana. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini akan kita tinggalkan juga di sana. Jadi hidup harus hati-hati, harus memikirkan tiga hal. Bapak, apakah kalau misalkan seperti airos itu ya, waktu airos itu nanti juga ada seperti yang sekarang disebut dengan karma itu ya? Katanya yang itu karena akibat perbuatan masa lalu, terus kemudian sekarang kita kayaknya mengalami itu gitu. Lebih tepatnya bukan karma Bu sebenarnya. Bukan karma. Kalau karma kan kita berbuat baik lalu kita menikmati kebaikan begitu ya. Nah, tidak persis seperti itu. Tetapi lebih tepatnya kita akan menuju kepada kekekalan. Seperti kebanyakan orang mengatakan orang ingin pergi ke surga misalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Melalui cara seperti apa? Dan itu harus dipertanyakan. Nah, itu yang akan menyertai waktu kekekalan. Itu harus ditanyakan, apa tujuan hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tiga waktu itu. Dan itu harus kita pikirkan dengan serius.
Berarti modalnya harus banyak ya Bapak? Nah, modalnya ya kita harus mencari, kan banyak orang mencari yang mana nih jalan yang lurus itu dan mana jalan yang menuju kepada kekekalan. Berarti harus ada mapnya dong Bapak? Harus ada mapnya, ya, kitab suci. Mapnya, oke. Mapnya itu kitab suci ya. Jadi kita harus pikirkan itu. Ini menarik sekali ya. Tadi ada 3 waktu Kronos, Kairos, dan Kairos. Yang Kronos itu kronologi ya Bapak? Kronologi bisa berulang. Berarti ini waktunya berulang. Bahwa kalau misalkan kita lapar lagi, ini termasuk waktu Kronos ya Bapak? Harus makan gitu ya, harus makan. Kemudian kalau waktu Kairos itu adalah waktu kesempatan. Jadi kesempatan tidak akan datang 2 kali. Manfaatkan benar-benar ya guys. Terus yang ketiga ini adalah waktu Airos, waktu kekalan. Wah, kekekalan ini, wah, ini luar biasa. Ini bicaranya bisa panjang nih Bapak. Panjang. Ya, itu bisa berjam-jam, mungkin berhari-hari itu. Ya. Berarti nggak bisa ya Bapak ngomong katanya kalau misalnya melakukan ini terus nanti pasti masuk surga. Nggak ada ya Bapak. Karena tadi mapnya ada enggak ya Bapak? Betul. Nah, untuk mencapai tadi kekekalan. Jadi ini terima kasih Pak Gun, kita belajar banyak tentang filosofi waktu ya. Terus artinya kita harus belajar bersama. Oke guys, salam sehat selalu dari Oma Singo. Jayu.